Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beredarnya orasi kebangsaan saya di sebuah gereja di Jakarta Utara, tepatnya di GBI Penjaringan atas undangan panitia. Saat itu saya hadir bersama Gubernur DKI Jakarta Mas Anies Baswedan, Sekjen PBNU Gus Helmi, dan beberapa tokoh agama, ada FKUB lah di sana. Dan itu atas undangan mereka. Acara yang diberikan kepada saya pun judulnya Orasi Kebangsaan dalam rangka peresmian GBI, bukan dalam rangka peribadatan. Dicatat, dalam rangka peresmian, bukan dalam rangka peribadatan. Gara-gara itu kemudian saya dihujat banyak netizen dengan mengatakan Miftah sesat, Miftah kafir, syahadatnya batal, dan lain sebagainya. Gus Miftah marah? Enggak, saya bersyukur, alhamdulillah. Nah, saya kemudian hanya mikir begini. Orang seperti saya yang kebetulan dikasih oleh Allah menjadi orang yang mampu membimbing sekian ratus orang untuk bersyahadat menjadi seorang mu'alaf. Hanya gara-gara video tersebut saya dikatakan kafir. Luar biasa. Itulah dakwah zaman sekarang. Kalau dakwah zaman dulu, tugasnya adalah mengislamkan orang kafir, dan dakwah hari ini mengkafir-kafirkan orang Islam. Kemudian ada pertanyaan, apa kemudian landasan atau dalil yang melatar belakangi hadirnya Gus Miftah di acara tersebut, selain tentunya diundang oleh panitia. Oke, akan saya bacakan satu kutipan keterangan dari kitab Mausu'ah Fiqih Kuwait. Kitab ini berisi tentang ensiklopedia persoalan fikih dari berbagai mazhab. Kira-kira begini penjelasannya, tolong disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Yara al-Hanafiyah annahu yukrahu lil muslim dukhulil bi'ah wal kanasiyah li'annahu majma'u syayatin la min haisu innahu laisa lahu haqqud dukhul wa dhahaba ba'du syafi'iyah fi ra'yin ila annahu la yajuzu lil muslim dukhuluha illa bi'idhnihim wa dhahaba al-ba'dul akhar fi ra'yin akhar ila annahu la yahrumu dukhuluha bighairi idnihim wa dhahaba al-hanabilah ila anna lil muslim dukhuli bi'atin wa kanasiyatin wa nahwihima was salata fi dhalika wa Ahmad yukrahu in kana thamma suratun wa qila mutlaqan wa dzakara dhalika fi ri'ayah wa qala fil mustaw'ib wa tasihhu salatul fardi fil kanais wal bi'i ma'al karahah. Wa qala Ibnu Tamim la ba'sa bi dukhulil bi'i wal kanais allati la suwar fiha was salata fiha. Wa qala Ibnu Aqil yukrahu kallati fiha suwarun. Wa haka fil karahah riwayataini. Wa qala fis sarhi la ba'sa bis salati fil kanisiyah an-nadifah. Ruya dzalika an Ibnu Umar wa Abi Musa wa hakau an jamaah wa kari Ibnu Abbas wa Malikun as-salata fil kanais li ajlis suar. Nah, di dalam keterangan ini minimal ada 4 perbedaan pendapat ulama tentang masuk gereja bahkan sholat yang ada di dalamnya. Saya pikir saya nggak perlu menerjemahkan karena para netizen terutama yang menghujat saya tentunya lebih alim daripada saya. Jadi saya pikir nggak perlu diterjemahkan, pasti Anda sudah paham. Terima kasih, salam cinta saya kepada semuanya, termasuk yang berbeda pendapat dengan saya, bahkan yang menghujat saya. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kata Buya Hamka, sesungguhnya orang-orang, maaf, yang terjebak dengan kemunafikan tingkat tinggi, yaitu orang yang hadir pada ibadah agama umat lain. Itu hipokrit paling tinggi kata beliau. Karena dia datang pada satu acara, hatinya mengingkari. Kok bisa hati orang mengingkari datang pada satu tempat yang ada? Ya. Anda diundang ke satu tempat, tapi Anda nggak suka dengan acaranya, segalanya Anda ingkari itu, tapi Anda hadir di situ, kan aneh itu. Ya. Itu paling aneh. Ya. Makanya pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, itu pernah menulis kitab. Beliau punya 19 kitab. Dari 19 kitab ini, kitab keduanya namanya judulnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Halaman ke-14, paragraf yang pertama, baris 1 sampai dengan 4. Posisi paling kanan sebelah atas. Di kitab ini, itu disebutkan Pak Ibu sekalian. Kalau Anda lihat di halaman ke-9 ya, itu judulnya tentang Faslun.
awwalu dhuhuril bid'ah fi ardi Jawa. Pasal yang menerangkan tentang awal munculnya bid'ah di tanah Jawa. Bid'ah yang dimaksudkan bukan bid'ah fikih, bukan, tapi akidah. Jadi aliran sesat. Ya, aliran sesat. Kata beliau, wantisyaruha fi ardi Jawa wal mubtadi'ina fiha, dan penyebarannya di tanah Jawa, di pelosok Jawa, dan orang-orangnya, tokoh-tokohnya. Itu begitu menyebutkan kalimat pertama, kata beliau, adalah penduduk Jawa itu seluruhnya itu ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sunnah wal jamaah. Tapi tibalah kemudian di tahun 1330 Hijrah, alfun wa thalathimi'atin wa thalathina hijriyatan, tiba-tiba entah dari mana masuk paham-paham ke Jawa, merubah keadaan-keadaan ahlu sunnah itu. Bahkan ada penyimpangan-penyimpangan. Ya, halaman 10-nya paragraf kedua baris 1 sampai 3, posisi paling kanan sebelah bawah, di antara aliran menyimpang itu, ini bukan kalimat saya, tapi saya bacakan kembali dari kalimat kitabnya. Wa minhum rafidhiyuna, di antara aliran menyimpang itu yang bid'ah itu ada aliran Rafidah. Rafidah itu nama lain dari Syiah. Ya, disebut Rafidah dari kata rafadha, artinya menolak. Karena Syiah itu menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Uthman. Ya, mereka katakan Ali yang berhak. Itu disebut oleh Syekh Hasim yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Itu aliran menyimpang. Dulu nggak ada Syiah. Tiba-tiba muncul, kata beliau. Ya sebuna Sayyidina Abu Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, mereka seringkali mencela ya kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, semoga Allah meridhai kepada keduanya. Wa yubalighuna Ali bin Abi Thalib wa ahli baitihi. Ya, dan terlalu mengkultuskan Ali dan ahli baitnya. Kita harus menghormati, ya, menghormati, menyayangi ahli bait dan sebagainya, tapi tidak kemudian menjelek-jelekan sahabat yang lain. Ya. Tapi yang menarik di halaman 14, Masya Allah, Anda bisa pastikan, kata beliau, bahkan ditemukan ada orang-orang ya, yang ikut-ikutan ilal kanais, maaf ya, ke gereja. Kanais itu jamak dari kanisah, ke gereja. Jadi tahun 1330 itu sudah ada yang ikut-ikutan ya. Di masa tahun 1330 Hijrah berkembang itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberikan fatwa tidak boleh ikut-ikutan masuk ke gereja. Bahkan beliau menghukumi siapa yang ikut ke sana mizayyim, bahkan sekedar mengenakan simbol-simbol, pakai topi dan sebagainya, fahuwa kafir, maka ikut dalam kekafiran mereka. Sakniki nggih kathah ahli sunnah wal jamaah sing ora cetha. Ngakune ya NU, ngakune ahli sunnah tapi khutbah di gereja. Kan enten tadi wong ora waras kuwi. Jangan ikut-ikut orang seperti itu. Mereka mengaku ahli sunnah, bukan ahli sunnah, itu ahli dhalalah niku. Neng gereja ceramah. Lah apa-apa. Dadak luli saya mau masukkan orang Islam, kowe mlebu kafir kowe malahan. Kok masukkan orang Islam. Ini mulai terjadi di Indonesia. Orang-orang yang mengaku dia orang-orang hebat, orang-orang liberal, orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama, orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama, Tuhannya sama. Loh, kowe nek semua agama sama mlebu Nasrani rong dina ngono lho, mlebu Hindu rong dina padha. Iki wong-wong sing uteke rusak bisa. Dan itulah orang-orang katanya ahli sunnah. Ini toleransi, ojo melu-melu. Terutama orang-orang Jawa Timur. Saya ahli sunnah wal jamaah, saya pula mustasyar NU. Tetapi saat ini banyak orang-orang NU yang otaknya sudah mulai dirusak oleh orang-orang luar. Yang mereka mengatakan semua agama sama. Mereka dakwah di dalam gereja, bukan dakwah, mereka justru menghina agama Islam di depan orang-orang kafir. Hati-hati. Ini mulai banyak orang-orang yang mengaku NU tapi rusak nih. Saya tidak peduli dia kiai apa habib ora mudeng. Siapapun yang melakukan seperti itu, ojo dicedai, didoi. Mereka penyakit-penyakit yang ada di negeri ini. Mereka yang akan merusak bangsa kita dengan dalil toleransi. Sebenarnya mereka tidak toleransi. Justru mereka menjual agama-agama Islam kepada agama-agama yang lain dengan mencari duit. Tergantung amplope biro. Tadi maulid ini bangkit. Malu kali Kanjeng Nabi. Ngisin-ngisini jenengan ngaku umat Rasulullah. Tapi kalau jenengan setiap saat membuat sakit hati Nabi Muhammad. Jangan ngaku umat Rasulullah kalau setiap saat Anda ini cuma mencoreng nama Nabi Muhammad. Islam adalah agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Selain Islam tidak ada yang benar. Kami orang Islam mengatakan bahwa agama hanya satu, Islam.
Lain agama bukan agama saya. Lakum dinukum waliyadin. Kita mendengar katanya ada perbedaan antara ulama ini mengatakan haram, yang ini tidak. Gini loh ya, kita harus tahu hukum dulu ya. Hukum ulama yang mengatakan haram, dia melihat apa sih? Dia mengatakan boleh, melihat apa sih? Jangan-jangan yang dilihat beda, hukumnya beda, Anda samakan, Anda itu mengadu domba, namanya fitnah. Waktu yang mengatakan haram, dia melihat apa? Yang mengatakan tidak haram melihat apa? Ini harus dijelaskan dulu. Maka kalau ada perbedaan, kalau ulama tahrir mahalun niza, apa sih yang diperdebatkan ini? Lah urusannya beda, yang dihukumi beda, hukumnya beda, kok mau disamakan, berantem nanti. Hukum masuk gereja atau yang lainnya, tempat ibadah. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Masuk saja tanpa diembel-embel dengan yang lainnya. Apakah masuk mau ambil? Masuk saja, masuk tok, pakai tok ya. Masuk, maka ulama mengatakan di dalam madhab Imam Malik dan Imam Hambali, jumhur kebanyakan Hambali, masuk tempat ibadah tanpa tujuan apa-apa, pokoknya masuk saja. Maksudnya nanti kalau tujuan babnya beda hukumnya, maka hukum masuk gereja atau yang lainnya dikatakan bahwasanya boleh. Nah kemudian madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, masuk gereja hukumnya haram. Khatib Syirbini menuliskan yang jelas, hukumnya haram jika di dalamnya ada sesembahan orang selain Islam, patung dan yang lainnya. Kalau mazhab Abu Hanifah langsung tutup poin, haram mutlak. Kenapa? Itu tempat biasa digunakan untuk menentang Allah. Nah di sini ini terlepas dari jika ada orang masuk karena sesuatu. Selesai. Anda pengen tiba-tiba masuk gereja, pengen apa sih di gereja kok ada suara-suara, apa sih itu? Itu adalah masuk saja, ini yang dibahas. Tapi kalau ada orang masuk gereja punya tujuan, bahkan bisa menjadi wajib. Tadi apa, ada orang minta tolong jerit-jerit dalam gereja, Anda orang muslim masuk, tolong dia. Atau Anda dikejar orang membunuh Anda, tempat yang aman masuk itu, masuk gereja. Ayo, darurat atau hajat misalnya apa, terik matahari Anda tidak kuat, berlindung di bawah gereja, boleh. Ada hajat di sini. Ini jelas kan masalah ini. Jadi jangan dicampur aduk ini permasalahannya. Makanya saya tidak tahu yang masuk itu apa perasaannya. Nah yang menjadi haram masuk gereja, lah ini haram. Yang menjadi haram masuk gereja adalah jika yang punya gereja tidak mengizinkannya. Berarti Anda merusak persatuan. Sudah dibilang jangan, Anda masuk. Loh, Anda ini apa sih? Merusak persatuan umat. Lihat, Islam itu indah menjaga. Yang kedua, Anda orang Islam masuk gereja ingin merendahkan dan menghinakan gereja, haram, tidak boleh. Anda menyakiti ahli dhimmah. Indah ya. Saya mulai dari sini. Atau Anda masuk ke tempat tersebut berbarengan dengan syiar dan ibadah mereka. Anda datang di tempat karena Anda membesarkan syiar mereka. Apalagi Anda memberikan, misalnya memberikan bunga-bunga atau apa, itu lebih lagi. Anda masuk bersama syiar mereka, apa perlumu? Nah ini, makanya mana yang dikatakan haram ini harus satu-satu ini selesai ya di sini. Jadi ada dibedakan. Saya tidak tahu apa yang dimaksud oleh Ustadz yang mengatakan haram, bahasanya apa. Yang mengatakan halal bahasanya apa. Jangan dicampur aduk. Dan itu harus dibedakan. Kemudian ada yang mencoba menjelaskan, mencaci ini mengatakan haram, ini mencaci, rupanya mencampur aduk masalah. Misalnya apa? Membuat contoh misalnya, Nabi saja sholat di Mekah ada berhalanya. Berbeda. Tolong bedakan tiga hal lain lagi. Antara Ka'bah yang berberhala, satu. Yang kedua, bedakan antara Ka'bah yang ada berhalanya, satu. Yang kedua adalah gereja jadi masjid. Yang ketiga adalah gereja asli. Ini hukumnya beda-beda. Kalau waktu Nabi beribadah ke Ka'bah, kepada Allah, menghadap ke Ka'bah, ada berhalanya, Nabi belum punya kekuatan untuk menghancurkannya. Tapi setelah Fatu Makkah, diapain itu berhala? Dihancurkannya. Jadi jangan disamakan dengan, jangan Anda bawa keluar Ka'bah. Anda jangan buat fitnah ini. Jadi jangan suka mengadu-ngadu ini untuk beralasan ini mau ngapain. Jadi mau pasang gereja sini, pasang patung di sini. Ya boleh, satu. Kemudian
jika itu gereja menjadi masjid, sudah jadi masjid, sudah selesai. Kalaupun ada sesuatu yang masih ornamen-ornamen, itu tinggal di ornamennya apa sih? Kalau bentuk berhala ya harus hilangkan, orang muslim kok. Baik, yang ketiga adalah masalah gereja yang sesungguhnya. Yang dibahas gereja yang sesungguhnya. Kemudian ada lagi pembahasan, kadang-kadang mencoplok fikih itu ternyata untuk kepentingan hawa nafsu. Misalnya dikatakan memang dalam madhab Syafi'i sekarang, madhab Syafi'i mengatakan haram kalau ada sesembahan mereka. Ternyata bab sholat disebutkan para ulama fikih Syafi'i, jika sholat di dalam gereja maka hukumnya makruh. Jadi kemakruhan sholat di gereja tidak dikatakan haram ini bukan berarti ini memperbolehkan masuk gereja secara mutlak, tidak, nggak ada hubungannya. Bahkan harus dibalik juga, yang mengatakan haram masuk gereja bukan berarti sholat nggak boleh setelah itu. Bahkan bisa saja sholatnya wajib kok. Kok bisa? Iya, masuk gereja yang haram caranya, nggak tahu apakah dia mau kurang ajar atau mau dia ikut acara mereka, kan masuknya jelas haram. Cuman tak taunya dia nggak sadar waktu asar mau habis, kalau keluar nggak sholat di situ dia, ayo jadi sholat di situ. Jadi mohon dibedakan ya, jangan sampai mencampur aduk. Jadi waktu ulama mengatakan makruh sholat di gereja, itu bukan berarti pembolehan. Bab pembolehan babnya beda. Bukan berarti pembolehan masuk gereja. Bab masuk gereja dibahas tadi sudah jelas. Tolong ini agar jangan campur aduk. Coba kalau campur aduk, mengadu domba musuh. Yang mengatakan boleh membuat contoh yang memang boleh, buat menghantam yang mengatakan haram lalu bodohkan. Yang mengatakan haram adalah dosa. Atau sebaliknya, yang mengatakan haram mengambil contoh yang memang haram, dibuat ngantem yang mengatakan boleh. Kau bodoh. Semua saling membodoh-membodohkan. Alangkah bodohnya kita kok mudah diadu domba hal-hal semacam ini. Kan ada ilmunya. Makanya saya tidak tahu yang mengatakan haram itu kasus apa yang dilihat. Tapi kalau kasus tadi, ada orang yang masuk gereja untuk merendahkan gereja, atau masuk gereja untuk mengotori gereja, atau tanpa izin gereja, atau ikut bersama dengan acara-acara khusus ibadah mereka, jelas haram, maka ustadz itu ya benar. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba